Amol Arte adalah seorang menteri. Ia diundang ke sekolah King Edward untuk menyerahkan penghargaan dalam sebuah acara tahunan Vision of India. Dalam kata sambutannya, Amol menyebutkan bahwa ia tertarik dengan sebuah globe yang dicat berwarna putih. Menurut Amol, visi dari globe berwarna putih adalah siswa tersebut memandang jika semua wilayah di dunia ini sebagai satu kesatuan tanpa adanya pemisah antara negara yang satu dengan negara lainnya. Amol kemudian memilih karya itu sebagai pemenang dari event Vision of India tahun ini, dan siswa pencipta globe berwarna putih itu bernama Auro. Alangkah terkejutnya Tuan Amol ketika melihat sosok Auro. Menurut kepala sekolah, Auro menderita penyakit yang dinamakan progeria. Auro adalah seorang anak berusia 12 tahun. Tetapi karena progeria yang ia derita, Auro terlihat seperti orang tua karena tubuhnya memang memiliki penuaan lebih cepat dari usianya. Ibu Auro adalah seorang dokter kandungan. Ia sangat menyayangi anaknya terlepas dari kelainan yang diderita oleh Auro. Auro alergi makan makanan pedas, dan ia sangat terobsesi dengan King Kong. Efek dari kunjungan menteri ke sekolah King Edward, Auro akhirnya menjadi sorotan media. Alangkah terkejutnya ibu Auro yang bernama Vidya ketika ia melihat politisi yang bernama Amol muncul di TV dan memberikan penghargaan kepada anaknya. Vidya auto teringat akan masa lalunya. Ternyata saat kuliah di luar negeri, Amol dan Vidya adalah pasangan kekasih. Mereka pacaran dan kebablasan yang pada akhirnya Vidya hamil. Amol merasa tidak siap untuk menikah. Selain itu, ia ingin fokus untuk meraih mimpi besarnya menjadi seorang politisi di India dengan menamatkan kuliahnya. Amol ingin agar Vidya menggugurkan kandungan itu. Vidya sendiri tidak terima dengan sikap Amol. Ia kemudian memilih meninggalkan pria itu. Berkat dukungan dari sang ibu, Vidya akhirnya bisa membuat sebuah keputusan di mana ia tidak akan menggugurkan kandungannya. Vidya kemudian memilih menghilang dari hidup Amol agar tidak mengganggu Amol dalam menggapai mimpi besarnya. Ketika melihat perubahan pada anaknya Auro saat masih balita, dokter mengatakan bahwa Auro mengalami kelainan genetik. Progeria adalah kelainan genetik yang sangat langka. Hanya ada sekitar 40-50 anak di dunia yang menderita kelainan tersebut. Karena gangguan progeria, fisik Auro tumbuh 4-6 kali lebih cepat, sedangkan mentalnya tetap sejalan dengan usianya. Penderita progeria saat berusia 8 tahun, mereka bisa terlihat seperti berusia 40-50 tahun. Sedangkan untuk anak berusia 12 tahun, fisik mereka bisa seperti manusia normal yang berusia sekitar 70 hingga 80 tahun. Menurut dokter, penderita progeria bisa bertahan hidup dengan usia maksimal sekitar 13 hingga 14 tahun. Dan kelainan genetika ini belum ada obatnya. Walaupun menderita progeria, Auro di sekolah diterima baik oleh teman-temannya. Ia tidak dibully. Auro bahkan memiliki banyak teman. Auro tergolong anak yang cerdas. तू कल आया था ना एमपी के साथ टीवी पे अपना तो सीक्रेट हो Efek dari kunjungan menteri, banyak wartawan yang antri di depan gerbang sekolah Auro untuk mencari berita terkait Auro. Kepala sekolah tidak ingin para wartawan itu mengganggu anak kecil seperti Auro dengan wawancara yang akan mengganggu psikologisnya. Auro sendiri merasa kesal dengan sikap menteri karena membawa pihak media ketika melakukan kunjungan ke sekolah. Auro kemudian mengirim email kepada menteri dengan pesan yang berbunyi, "I hate you." Dan keesokan harinya ketika ibu Auro mengantar anaknya ke sekolah, ternyata tidak ada lagi awak media di depan gerbang sekolah Auro. Auro memiliki teman bernama Wisnu. Wisnu tidak suka pelajaran matematika.
Saat dimintai guru untuk mengerjakan soal di depan kelas, Wisnu berpura-pura sakit. Berbeda dengan Auro, ia bisa mengerjakan soal-soal aljabar yang diberikan oleh gurunya. Hati itu. Di sekolah itu ada seorang anak perempuan yang bernama Taruni. Taruni sering mendekati Auro, tetapi Auro tidak berani didekati oleh Taruni. Saat jam istirahat, Auro mendapatkan telepon dari Menteri. Menteri Amol sudah membaca email Auro dan ia meminta maaf karena membuat Auro terganggu dengan awak media. Ternyata Menteri Amol sudah menghubungi pihak media agar berhenti mengganggu privasi Auro. Itu sebabnya tidak ada lagi awak media yang antri di gerbang sekolah. Sebagai bentuk permohonan maaf, Menteri Amol siap mengabulkan keinginan Auro. Auro hanya punya satu permintaan, yaitu ia ingin dibawa jalan-jalan ke istana presiden dan permintaan Auro siap dikabulkan oleh Menteri Amol. बस अरे खूब चिल्ला रहे हैं आप Namaskar. Amol baru menjabat sebagai seorang menteri. Ia masih lajang sekalipun berusia 34 tahun. Amol bertekad menjadi seorang politisi bersih dan berpihak kepada masyarakat kecil. Ia merencanakan pembangunan rumah susun menggantikan pemukiman kumuh warga. Niat Amol disambut hangat oleh warga setempat. Menteri Amol mendadak teringat akan Auro. Ia menghubunginya melalui video call. Mereka merencanakan perihal kunjungan ke istana presiden. Amol mengaku bahwa ia hanya punya waktu senggang pada tanggal 11 Oktober. Auro senang dengan rencana itu. Ia segera memberitahu ibunya, tetapi Vidya tidak mau dirinya terlihat oleh Amol karena ia tidak mau lagi berurusan dengan mantan kekasihnya itu. क्यों तड़प रहे हैं इतना आप? आपके पास बहुत पैसा है चाहिए क्या Ada seorang politisi bernama Jaikrit. Jaikrit tidak menyukai Amol. Ia mulai memfitnah Amol terkait pengerjaan rusun. Jaikrit memanas-manasi warga yang tidak rela tanahnya digusur. Tidak hanya itu, Jaikrit juga membayar jurnalis untuk menjatuhkan Amol. Amol diberitakan sebagai politisi yang korup dan tidak bisa menepati janjinya. Ia juga dituding mengintimidasi warga agar menandatangani penggusuran rumah demi membangun rusun. Demo menolak Amol pun terjadi. Para pendemo menuntut Amol agar turun dari jabatannya sebagai menteri. Auro berpisah dengan teman-temannya karena besok ia tidak akan masuk sekolah. Auro akan berangkat ke Delhi untuk mengunjungi istana presiden bersama Menteri Amol. Sementara itu, Taruni terlihat sedang mengejar Auro untuk memberikan sesuatu dan mengucapkan selamat jalan kepadanya. Tetapi Auro ketakutan dan segera berlari masuk ke dalam mobil. Keesokan harinya, Auro menunggu jemputan dari Amol, tetapi Amol tidak pernah datang karena ia terlalu sibuk dengan urusan politiknya. Ternyata di hari yang sama, Menteri Amol menyusun siasat untuk membantah semua fitnah dan tuduhan yang dilakukan oleh Jaikrit kepadanya. Amol menyewa beberapa jurnalis televisi swasta untuk menayangkan berita secara live terkait kehidupan 3 reporter yang menyerang Amol. Ditemukan jika ketiga jurnalis itu hidup bergelimang harta, padahal gaji mereka tidak seberapa. Amol bahkan membongkar jika ketiga jurnalis itu sudah dibayar oleh lawan politiknya untuk menyerang karir politik Amol. Setelah menayangkan langsung siaran tersebut, masyarakat akhirnya percaya jika Amol adalah seorang politisi yang bersih. Setelah urusan politiknya selesai, Amol kemudian teringat akan janjinya untuk membawa Auro ke istana presiden. Keesokan harinya, saat datang ke sekolah, teman-teman Auro bertanya-tanya tentang kunjungan Auro ke istana presiden. Auro akhirnya mengaku jika ia tidak jadi berangkat karena Amol berbohong kepadanya. Menteri Amol kemudian menelpon kepala sekolah. Ia ingin berbicara langsung kepada Auro dan meminta maaf. Tetapi Auro sudah keburu pulang sekolah. Amol kemudian menghubungi kediaman Auro. Dan panggilan telepon itu diangkat oleh neneknya. Tetapi Auro tidak mau berbicara kepada politisi Amol. Karena ngambek, Auro memilih mengurung diri dalam kamarnya. Ia akhirnya keluar saat mendengar ibu dan neneknya membujuk Auro menggunakan PS. Auro mendadak jatuh pingsan saat bermain kriket di jam pelajaran olahraga.
Ia segera dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan jika fisik Auro saat ini sama dengan kakek-kakek yang berusia 80 tahun. Padahal Auro sendiri baru berusia 12 tahun. Dokter menyarankan agar Auro tidak lagi bersekolah. Ia harus istirahat di rumah. Tetapi ibu Auro tidak bisa menghentikan tekad kuat Auro untuk tetap sekolah. Karena kondisi kesehatan anaknya, Vidya akhirnya memberitahu kebenaran jika Menteri Amol adalah ayah Auro. Ia bahkan meyakinkan Auro dengan menunjukkan foto ketika mereka masih pacaran. अब तुम्हें डिसाइड करना है। तुम्हें डाउट है ना कि मैं अपना अगला बर्थडे मना पाऊंगा? Amol menelpon Auro. Ia mengajaknya untuk berangkat ke Delhi setelah Auro pulang sekolah. Keesokan harinya, Auro dijemput oleh sopir pribadinya Pak Menteri. Sementara itu, Menteri Amol menunggu di bandara. Mereka kemudian bertemu di pesawat. Auro sebenarnya ingin memberitahu jika Amol adalah ayahnya. Tetapi ia selalu teringat akan nasihat ibunya. Ibu Auro berpesan agar Auro tidak boleh menjadi penghalang sang ayah untuk meraih mimpi besarnya, untuk menjadi seorang politisi. Setibanya di Delhi, mereka menginap di sebuah hotel dengan kamar terpisah. Saat makan malam, Menteri Amol bertanya kepada Auro tentang keluarganya. Auro menyebutkan jika ibunya adalah seorang dokter kandungan dan ia tidak tahu banyak tentang ayahnya. Karena menurut Auro, ayahnya pergi meninggalkan mereka hanya untuk mengejar mimpinya. Amol sebenarnya penasaran dan ia terus bertanya tentang ayah Auro. Tetapi Auro lebih memilih merahasiakan semuanya. Keesokan harinya, mereka pergi ke istana presiden, tetapi ketika ingin masuk ke dalam, Auro justru membatalkan niatnya. Ia tidak ingin masuk ke sana. Tetapi Auro tidak mau menyebutkan alasan kenapa mendadak ia berubah pikiran. तुम्हारी पैकिंग नहीं हुई? 4 बजे की फ्लाइट है। Menteri Amol marah kepada Auro karena mendadak ia berubah pikiran dan tidak jadi ke istana presiden, padahal mereka sudah jauh-jauh datang. Auro mengaku kepada Menteri Amol bahwa ia kecewa dengan Amol. Menurutnya, Amol punya satu kesalahan terhadap dirinya di masa lalu. Saat ditanya, Auro tidak mau memberitahu ayahnya terkait kesalahan apa yang telah ia lakukan. Amol kemudian mengajak Auro untuk jalan-jalan keliling Delhi. Saat dalam perjalanan, Auro mengaku kepada Amol bahwa ia batal ke istana presiden karena perutnya mules dan ia kebelet BAB. तुम कहाँ काम करते हो? Efek kelelahan akibat jalan-jalan, Auro akhirnya tertidur di kamar Amol. Sepulang dari Delhi, Auro kelelahan. Ia jatuh pingsan saat di sekolah dan segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, ketika hendak makan, Menteri Amol teringat kepada Auro. Ia menelpon dan yang mengangkatnya adalah nenek Auro. Dari percakapan telepon itu, sang menteri jadi tahu jika Auro sedang berada di rumah sakit. Menteri Amol segera bergegas ke sana dan bertemu dengan mantan kekasihnya, Vidya. Tuan Amol menangis setelah mengetahui jika Auro ternyata adalah anaknya. Dan yang terburuk adalah Auro sedang sakit keras. Amol kemudian memutuskan untuk menjaga Auro di rumah sakit. Saat ayahnya datang ke rumah sakit, Amol akhirnya menjelaskan semuanya. Ia mengaku telah membuat kesalahan di masa lalu dan sekarang Amol ingin memperbaiki kesalahan itu. Ia bahkan berusaha meminta maaf kepada Vidya, tetapi Vidya tidak mau lagi menerima Amol dalam hidupnya karena ia trauma akan masa lalunya. Saat ditanyai oleh wartawan, Amol berterus terang tentang masa lalunya. Ia bahkan melamar Vidya secara live di TV. Tetapi lamaran pernikahan itu tidak digubris oleh Vidya. Bahkan Vidya berusaha menjauhkan diri dari Amol. Wisnu dan Taruni menjenguk Auro di rumah sakit. Taruni menghadiahkan Auro sebuah lukisan berbentuk wajah Auro yang terbuat dari kata sorry. Ternyata ketika pertama kali bertemu dengan Auro, Taruni ketakutan dan hal itu membuat Auro tersinggung. Setelah hari itu, Taruni selalu berusaha untuk mendekati Auro untuk meminta maaf kepadanya. Tetapi Auro justru menghindar. Saat sekarat, Auro akhirnya memaafkan gadis kecil itu. Berkaca dari apa yang Auro perbuat kepada Taruni, Vidya akhirnya sadar dan ia mau memaafkan Amol. Dalam keadaan sekarat, Auro meminta kedua orang tuanya untuk berjabat tangan. Ia juga meminta mereka untuk menikah di hadapannya. Vidya dan Amol menuruti semua permintaan terakhir anaknya Auro. Mereka melakukan sebuah ritual pernikahan sederhana dengan berputar mengelilingi ranjang Auro.
Film ditutup dengan adegan di mana Auro menghembuskan nafas terakhirnya sesaat setelah ia selesai memanggil kedua orang tuanya dengan sebutan dan film pun berakhir.